Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'du, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi bersua. Sebenarnya ini jadwalnya Ustaz Abrar As-Salafi ya. Qadarullahu ma syaa fa'ala, beliau berhalangan hadir di hadapan kita semua. Maka agar waktu menuntut ilmu kita tidak terbuang sia-sia, karena memang kita diberikan jatah untuk menuntut ilmu, maka insyaallah kita akan manfaatkan sebaik-baiknya waktu belajar kita pada siang hari ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah selesai di poin yang pertama di antara adab-adab penuntut ilmu. Kemudian wathaniha, adapun yang kedua di antara adab-adab penuntut ilmu, setelah kita mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita niatkan belajar kita, menuntut ilmu kita untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya, tapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka wathaniha, yang keduanya, sebenarnya yang biar enggak bosan kita Abu Humaizah, tadinya ana mau ada yang baca ini, antum yang baca, seharusnya yang pegang kitab. Taruh situ dulu enggak apa-apa. Naam, al-amru tsani, adapun perkara yang kedua yang harus kita perhatikan setelah kita mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Di antara adab penuntut ilmu yang harus kita amalkan, yang harus kita perhatikan adalah kita meniatkan menuntut ilmu itu untuk mengangkat kejahilan, mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita, dan mengangkat kebodohan yang ada pada diri orang lain, pada diri kaum muslimin. Ini yang kedua. Setelah kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan untuk menghilangkan, mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita dan menghilangkan kebodohan yang ada pada diri orang lain. Maka berkata muallif rahimahullahu taala, an yanwiya bi talabil ilmi raf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi. Maka hendaklah kita meniatkan menuntut ilmu itu, belajar itu, menghilangkan kebodohan pada diri kita dan kebodohan pada diri orang lain. Maksudnya adalah mendakwakan ilmu tersebut. Li'anna al-asla fil insanil jahl, karena sesungguhnya asal muasal dari manusia, asalnya adalah kebodohan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laulam akhta, kalau saya tidak salah, beliau yang mengatakan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan innal insana lam yulada aliman, sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Sungguh kita, hatta al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka awalnya tidak hafal Al-Fatihah. Mereka tidak hafal Al-Fatihah. Mereka tidak mengerti ilmu-ilmu agama. Mereka tidak mengerti huruf hijaiyah. Akan tetapi mereka belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, belajar syai'an fa syai'an, belajar ilmu agama secara bertahap. Maka mereka pun terkenal, nama mereka dan keilmuan mereka sebagaimana yang kita kenal, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Pada dasarnya sesungguhnya manusia dilahirkan dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui apa-apa. Innal insana lam yulada aliman, itu asal muasal kita semua. Tidak ada di antara kita yang duduk di hadapan, yang duduk di sini di ruangan ini, bahkan saya pribadi, sungguh kita semua dilahirkan dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui apa-apa, karena itu asal muasal diri kita. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, kemudian muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Perhatikan ma'asyiral muslimin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah berikut ini yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah lah dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Maksudnya yang melahirkan kalian. Allah Subhanahu wa taala lah yang sanggup melakukan itu. Tidak ada yang sanggup kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ta'lamuna syai'an. Sedangkan kita dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui apa-apa. Sungguh ma'asyiral muslimin, sadaqallah. Betullah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tanpa mengetahui apapun. Kita tidak tahu apa-apa, tidak tahu bagaimana cara berbicara, bagaimana cara menjabat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita saat kita masih bayi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadainahu najdain." Kami hidayahkan kepada dia dua jalan. Maksudnya adalah seorang bayi ketika dia baru lahir, dia diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa meminum susu ibunya. Karena ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka bayi tersebut tidak mampu untuk meminum air susu ibunya. Ma'asyiral muslimin, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah." Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya, Tafsir Kalimir Rahman. Tafsir apa namanya Ustaz? Tafsir Kalimir Rahman. Laulam akhta. Beliau mengatakan bahwasanya sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, 3 nikmat di dalam tubuh kita, ya, 3 nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan itu ada pada tubuh kita. Di antaranya apa? As-sam'a wal absara wal afidah, pendengaran, penglihatan dan hati. Beliau mengatakan karena 3 anggota badan ini memiliki peran penting dalam menerima ilmu. Kalau bukan karena 3 anggota badan ini, maka susah bagi kita untuk menerima ilmu. Yang pertama adalah pendengaran, kemudian penglihatan dan hati. Sudah pasti pendengaran, penglihatan, sudah kita pahami bahwasanya ilmu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan mendengar dan membaca, mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh para ulama, para asatidzah yang mumpuni. Dan yang terakhir adalah hati yang bersih. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ilmu itu tidak akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati yang dipenuhi dengan najasah. Kata para ulama, ilmu tidak akan pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati yang dipenuhi dengan najis, hati yang dipenuhi dengan cinta dunia dan cinta yang berkaitan dengan dunia, seperti kemasyhuran, ingin dikenal, ingin dipuji dan semacamnya. Jika kita mendapati orang-orang yang seperti itu, akan tetapi dia memiliki ilmu, maka ilmu tersebut tidak bermanfaat bagi dirinya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua itu Allah berikan agar apa? Agar la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan, hati. Kalau kita masih tidak ingin belajar atau malas belajar, maka menunjukkan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita pendengaran, penglihatan dan hati. Tujuannya agar kita mudah mempelajari ilmu agama, agar kita mudah mempelajari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting adalah hendaklah kita menjaga hati kita agar bersih dari syubhat, dari syahwat dan dari perkara-perkara yang dapat menghalangi ilmu masuk ke dalam hati kita. Kemudian berkata muallif rahimahullahu taala, wal waqi'u yashhadu bidzalik. Kenyataannya memang seperti itu, ya. Fatanwi bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsik. Engkau wahai penuntut ilmu, hendaklah meniatkan agar menuntut ilmumu itu adalah untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirimu. Kita menuntut ilmu Allah, menuntut ilmu, belajar ilmu agama, menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Tujuannya agar apa? Agar kebodohan yang ada pada diri kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita
menjadi orang-orang yang mengetahui. Yang tadinya kita jahil, kita menjadi orang-orang yang mengetahui. Maka hendaklah kita betul-betul meniatkan ketika belajar ilmu agama, bukan untuk yang lain terlebih dahulu, tapi untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Wa bidzalika tanalu khasyyatallah. Dengan seperti itu kita akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan apa? Khasyatullah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan di dalam hati kita, dimasukkan ke dalam hati kita, yaitu ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Inti dari segala ilmu yang kita pelajari, ilmu agama yang kita pelajari adalah khasyatullah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Berkata Syekh As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Fa kullu man kana billahi a'lam. Setiap orang yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, yang lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, kana aktsaru lahu khasyah, maka orang tersebut adalah orang yang paling banyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tahu, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti kita lebih berhati-hati dalam melangkah, lebih hati-hati dalam bertindak, lebih hati-hati dalam berucap, lebih hati-hati dalam menjaga lisan dan menjaga seluruh anggota badan dan tubuh kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka betullah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama, karena mereka adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Fatanwi raf'al jahli an nafsik li'anna al-asla fikal jahl. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, maka engkau meniatkan di dalam hatimu belajar ilmu agama agar Allah Subhanahu wa taala angkat kebodohan, karena sesungguhnya asal muasal kita adalah kejahilan. Kita semuanya asalnya adalah bodoh. Fa idza ta'allamta wa sirta minal ulama intafa'ankal jahal. Ketika kita belajar, kata beliau, mempelajari ilmu agama atau ilmu-ilmu tertentu, ilmu tajwid, ilmu Al-Qur'an, ilmu tauhid, ilmu hadis, sehingga kita bertahap belajar ilmu-ilmu tersebut dan menjadi orang yang mengilmuinya, orang yang berilmu, maka saat itulah kebodohan hilang dari diri kita. Maka sungguh rugi orang-orang yang menghabiskan dirinya, menghabiskan waktunya untuk bersenda gurau, untuk bermain, untuk berleha-leha, dan tidak menghabiskan ilmunya, tidak menghabiskan waktunya, umurnya untuk belajar. Karena kata para ulama adalah anta ayyamun, kalian itu, engkau itu adalah hari-hari. Kita ini adalah hari. Fa idza dhahabatil ayyamu dhahaba ba'dukum. Jika hari-hari itu berlalu, jika waktu-waktu engkau telah berlalu, maka berlalu pula sebagian umur kita. Maksudnya adalah, maksud dari perkataan para ulama tersebut adalah ketika waktu telah berlalu, maka umur kita pun telah berkurang. Maka umur yang telah berkurang itu tidak dapat datang kembali, dan waktu yang telah berlalu tidak dapat kita putar kembali. Maka hendaklah kita betul-betul memanfaatkan umur kita untuk belajar. Ma'asyiral muslimin, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita niatkan menuntut ilmu kita untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita, kita niatkan juga menuntut ilmu kita, belajar kita, agar apa? Agar kita mampu bisa mengangkat kebodohan yang ada pada teman kita, sahabat kita, anak-anak kita, istri-istri kita, agar terangkat pula kebodohan yang ada pada diri mereka. Terlebih lagi kita meniatkan juga belajar agar kita bisa mengangkat kebodohan yang ada pada umat ini. Ya, wa kadzalika tanwi raf'al jahli 'anil ummah. Begitu juga kita harus meniatkan agar kita bisa mampu mengangkat kebodohan yang ada pada umat ini. Wa yakunu dzalika bitta'limi bisyattal wasail.
litanfa'an nasu bi'ilmi. Maka ketika kita telah berniat seperti itu agar kita bisa mengangkat kebodohan yang ada pada umat ini, maka kita akan berusaha untuk belajar dari berbagai macam wasilah, belajar dari internet, belajar dari kitab, mendengar tausiah, mendengar muhadharah para masyayikh, para ustaz-ustaz, belajar dari jarak jauh maupun dari jarak dekat. Maka dengan tahap-tahap seperti itulah, kata beliau rahimahullahu taala, manusia bisa mengambil manfaat dari ilmumu. Maka timbullah pertanyaan teman-teman sekalian. Timbullah pertanyaan, apakah menjadi syarat kita mengajarkan ilmu agama di masjid-masjid, di halaqah-halaqah, atau di semua tempat? Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-jawabu bitsani. Yang kedua, di semua tempat kita bisa berdakwah dimanapun. Kita bisa berdakwah di sekolah, kita bisa berdakwah di pasar, di tempat seringnya kita duduk bersama teman-teman kita bisa berdakwah di situ. Apa kata beliau? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ballighu anni walau ayah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Menunjukkan apa? Menunjukkan apapun yang telah kita ketahui, ilmu apapun yang sudah kita tahu, yang sudah kita pelajari, dan kita memiliki ilmu tentang itu, maka sampaikan kepada teman-teman kita, sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, sampaikan kepada umat, sampaikan kepada masyarakat agar mereka juga mengetahui tentang ilmu tersebut. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata beliau? Li'annaka idza 'allamta rajulan ilman wa 'allamahu rajulan akhar sara laka ajru rajulain walau 'allamaka thalithan sara laka ajru thalatha wa hakadha. Kata beliau, apa sungguh ketika kita mengajarkan seseorang yang tadinya tidak tahu, kemudian tahu tentang bacaan salat, kemudian dia amalkan ilmu tersebut, dia pakai bacaan tersebut ketika dia salat, maka setiap kali dia membaca doa tersebut, setiap kali dia membaca zikir tersebut, setiap kali dia teringat tentang nasihat kita, dia amalkan, maka pahala yang dia dapat mengalir juga kepada kita. Jika dia mengajak temannya, jika dia mengajak sahabatnya, dua orang lagi, maka begitu terus pahala mengalir kepada kita. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman sekalian, hadis yang sudah kita hafal semuanya, idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalathatin. Jika mati anak Adam maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya apa? Di antaranya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dimaksudkan oleh para ulama, yaitu ilmu agama, ilmu yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan tentang agar kita bertambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah perkataan yang disebutkan yang berasal dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, perkataan yang luar biasa. Perkataan yang harusnya dicatat, ditulis dengan tinta emas. Apa kata beliau? Begini teksnya. Kata beliau apa? Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahat niyatuhu. Kata beliau apa? Kata beliau, ilmu itu tidak ada yang dapat menandinginya bagi siapa yang shahat niyatuhu, yang benar niatnya. Jadi kalau seorang telah benar niatnya menuntut ilmu, teman-teman sekalian, maka tidak ada yang dapat menandingi pahalanya. Ketika dia telah betul-betul meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya, maka orang tersebut adalah orang yang beruntung. Hanian, berbahagialah orang tersebut. Maka apa tandanya? Apa tandanya orang yang niatnya baik? Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan ketika ditanya oleh murid-muridnya, "Ya Imam, kaifa dzalik?" Bagaimana itu? Bagaimana tandanya orang yang niatnya baik? Kata beliau apa? Kata beliau, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Orang yang niatnya baik menuntut ilmu adalah ketika dia meniatkan menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya, dan dia niatkan juga dia belajar agar mengangkat kebodohan
yang ada pada diri orang lain. Ketika orang tersebut atau siapapun yang telah berniat seperti itu, saat dia menuntut ilmu, maka orang tersebut adalah orang yang telah sohat niyatuhu, adalah orang yang telah benar niatnya dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena li'anal asla fihimul jahl. Karena sungguhnya asal muasal umat manusia ini adalah bodoh, ya. Kama huwal aslu fi, sebagaimana pula kebodohan itu adalah asal muasal kita. Ya, aslinya kita bodoh. Bahkan para imam yang kita kenal, Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Daud, awalnya mereka bodoh. Mereka tidak mengetahui apa-apa. Yang kita kenal orang-orang yang berilmu, para asatidzah, orang-orang yang kita lihat di YouTube, kita dengar ceramahnya, kita simak kajiannya. Awalnya mereka semuanya bodoh. Akan tetapi mereka ta'allama syai'an fa syai'an, mereka belajar bertahap dan bertahap sehingga diangkat derajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Ketika Allah katakan yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu berapa derajat? Allah angkat derajat mereka di dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka di akhirat. Kita telah melihat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya di dunia. Manusia betul-betul mengagungi mereka, manusia menghormati mereka, manusia mendengarkan ucapan mereka. Bahkan kita pun terkadang mengambil pendapat mereka, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka di dunia. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, setelah kita meniatkan menuntut ilmu agar mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita dan pada orang lain, yang pertama tadi apa? Ikhlas. Yang kedua, meniatkan menuntut ilmu mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita dan yang ada pada orang lain. Dan yang ketiga adalah ad-difa'u 'ani syariah. Ini yang tak kalah penting, yaitu membela syariat Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, kita niatkan belajar kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, dari apa? Dari siapa kita membela agama Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada orang-orang yang mengancam agama Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menjaga agama ini? Kata para ulama, kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dari dua golongan. Kita harus jaga agama Allah. Kita niatkan saat belajar, kita akan menjaga agama Allah dari dua golongan. Yang pertama apa? Kata Syekh Muhammad Al-Syarrafi, beliau mengatakan kelompok yang pertama sinfun mubghid. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang membenci syariat, orang-orang yang betul-betul memperlihatkan secara terang-terangan kalau dia tidak suka dengan agama Islam, orang-orang munafik, orang-orang kufar yang betul-betul mereka habis-habisan menghabiskan waktu dan kekuatan mereka agar apa? Agar kaum muslimah membuka hijabnya, agar kaum muslimin tidak ingin dijauhkan dari ilmu agama. Maka ma'asyiral muslimin, kita niatkan, kita belajar agar kita bisa apa? Membela agama Allah dari orang-orang ini, dari orang-orang munafik, orang-orang kufar yang mereka terang-terangan memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Golongan kedua adalah orang-orang yang mencintai syariat, akan tetapi mereka salah, ya, mereka salah dalam mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita simak adzan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Teman-teman sekalian, satu poin lagi yaitu tentang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Muallif menjelaskan di poin yang ketiga ini bahwasannya kita harus meniatkan di dalam hati kita belajar ilmu agama agar kita bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala dari dua golongan, orang-orang yang jelas-jelas secara terang-terangan membenci agama ini, membenci syariat ini, dan orang-orang yang mencintai syariat, dia cinta akan agama Islam, akan tapi dia keliru. Mungkin dia salah dalam belajar, mungkin dia keliru dalam memahami, mungkin dia keliru dalam mengambil dalil. Maka
kita harus bela agama Allah Subhanahu wa taala dari dua golongan orang-orang ini. Ma'asyiral muslimin, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau rahimahullahu taala, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kenapa harus ada orang-orang yang membela agama ini? Karena kata beliau, tidak mungkin buku yang penuh di perpustakaan atau perpustakaan yang dipenuhi dengan buku, tidak mungkin buku-buku tersebut bisa membela diri. Kata beliau, orang yang keliru atau ahlul bid'ah yang masuk ke dalam perpustakaan, satu persatu dia menyalah-nyalahi buku-buku para ulama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab salah, Ibnu Taimiyah salah, Ibnu Qayyim salah. Apakah buku-buku itu bisa membantah orang tersebut? Tentu saja jawabannya tidak bisa. Siapa yang membantah? Sudah pasti yang membantah orang-orang itu. Yang membela agama ini adalah rijaluha, adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diberikan ilmu untuk membantah orang-orang tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita saat ini di zaman yang sudah hampir porak-poranda ini sangat butuh kepada orang-orang yang berilmu, sangat butuh kepada orang-orang yang memiliki ilmu yang dalam, rusukhun fil ilm. Ilmu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seperti senjata, percis seperti senjata. Ketika kita memiliki senjata, akan tetapi tidak ada yang bisa megang pedang, tidak ada yang bisa menebas. Apakah pedang itu bisa menebas musuh sendiri? Apakah pedang itu bisa menusuk musuh sendiri? Jawabannya sudah pasti tidak bisa. Sebanyak apapun senjata yang kita miliki, kalau tidak ada yang memegang pedang, maka senjata tersebut akan sia-sia, tidak ada gunanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu pula dengan ilmu. Karena sesungguhnya kesesatan yang terjadi di zaman ini banyak sekali, dan kesesatannya terus di-update, baru. Siapa yang mampu untuk menjelaskan tentang kesesatan tersebut? Sudah pasti orang-orang yang berilmu, tidak sembarangan menjelaskan tentang kesesatan tersebut, agar umat ini bisa terhindar dan mendapatkan jalan menuju jalan yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, siratal mustaqim. Ini yang dapat saya sampaikan teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami tentang adabu talabil ilmi. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah meniatkan menuntut ilmu itu agar mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita dan yang ada pada orang lain. Dan yang ketiga adalah membantu menolong syariat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.